Dalam konferensi pers di Pinetina jelang pertandingan melawan Napoli, pelatih Inter Christian Chivu membahas berbagai hal menjelang pertandingan tersebut. Mengenai potensi bahaya dari Napoli, Chivu mengatakan bahwa laga ini akan mempertemukan dua tim besar, juara Italia dan wakil juara Italia, dengan ambisi yang sama-sama tinggi. Ia menilai laga akan berlangsung sengit karena kedua tim ingin menunjukkan ambisi dan membawa pulang kemenangan. Chivu juga menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk mempertanyakan keputusan memberi pemain 2 hari libur setelah laga di Brussel. Istirahat adalah bentuk latihan terbaik, ujarnya, seraya menekankan pentingnya keseimbangan antara kebugaran dan waktu bersama keluarga. Terkait arti penting pertandingan ini, Chivu mengakui bahwa duel melawan Napoli memang penting, tetapi belum akan menentukan jalannya musim karena masih awal. Ia menekankan bahwa Inter harus siap secara mental dan fisik menghadapi laga di kandang lawan yang tidak bersahabat. Soal pemilihan striker pendamping Lautaro Martinez, Chivu menjelaskan bahwa baik Ange Yohan Boni maupun Francesco Pio Esposito bisa bermain tanpa mengubah keseimbangan tim. Saya punya 4 penyerang yang kompatibel. Mereka semua mengutamakan tim dan tidak ada pasangan yang lebih baik dari yang lain, tegasnya. Pelatih asal Rumania itu juga menolak anggapan bahwa dirinya sudah menjadi orang Italia, sambil menegaskan dengan bangga bahwa ia tetap orang Rumania. Menanggapi pertanyaan soal laga Milan Como yang akan digelar di Perth, Australia, Chivu memilih bersikap positif dan profesional. Ia mengatakan bahwa perjalanan internasional seperti itu adalah bagian dari tugas seorang profesional sepak bola. Chivu juga berpendapat bahwa rendahnya jumlah gol di Serie A bukan tanda penurunan kualitas, melainkan perbedaan pendekatan taktis dibanding liga lain di Eropa. Terakhir, soal menghadapi Antonio Conte, Chivu menegaskan bahwa Inter tidak membutuhkan motivasi tambahan. Kami tahu siapa kami dan apa yang telah kami capai. Kami punya ambisi besar untuk terus berkembang dan mempertahankan apa yang sudah dibangun dalam beberapa tahun terakhir, tutupnya. Pada 21 Januari mendatang, Henrikh Mkhitaryan akan berusia 37 tahun. Namun bagi dirinya, usia tampaknya hanyalah sebuah angka. Hari ini, Corriere dello Sport menyoroti betapa pentingnya peran pemain asal Armenia itu, bahkan di bawah asuhan Chivu, dan meski usia terus bertambah. Mantan pemain Arsenal tersebut tetap menjadi salah satu pilar utama Inter. Rahasia awet mudanya tampak masih manjur musim ini, di mana menit bermainnya hanya sedikit berkurang dibanding era Inzaghi, namun efektivitasnya di lapangan tetap terjaga, tulis media itu. Di satu sisi, kemampuan Mkhitaryan mengelola energi berperan besar, namun di sisi lain, masih segar dalam ingatan performanya melawan Roma pada laga terakhir Serie A, di mana ia menjadi pemain yang paling banyak berlari dengan total jarak tempuh mencapai 12 km. Pada saat yang sama, gelandang Inter ini tetap mampu melakukan sprint dan menjaga kejernihan berpikir ketika menguasai bola, setelah dengan cepat mendapatkan kepercayaan dari Chivu untuk beradaptasi dengan sistem baru. Dalam jangka panjang, peremajaan skuad memang menjadi fokus utama. Namun Inter akan tetap mempertahankan salah satu pilarnya ini, setidaknya hingga kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang. Yang belum ia dapatkan musim ini hanyalah gol, meski sudah beberapa kali nyaris mencetaknya, termasuk saat mengenai tiang gawang di Olimpico. Manajemen waktu bermainnya pun sangat penting, seperti terlihat dari istirahat total yang ia dapatkan di laga di Brussel. Dengan waktu istirahat itu, ia kini bisa tampil dalam kondisi terbaik untuk pertandingan besok melawan Napoli, di mana pengalamannya akan sangat berguna dalam upaya Inter meraih kemenangan tandang ketiga berturut-turut. Tak heran jika Mkhitaryan memilih untuk tetap mengenakan seragam Nerazzurri 1 tahun lagi, karena ia merasa masih siap, masih kompetitif setelah sempat ragu di akhir musim lalu. Usai menghapus kekecewaan pahit di Munich, ia kembali menantang dirinya sendiri untuk bangkit dan mencoba menulis akhir karir yang berbeda, tulis Corriere dello Sport. Real Madrid masih memimpin peringkat klub UEFA dengan total 129.500 poin. Disusul Bayern Munchen di posisi kedua dengan 120.250 poin dan Inter Milan menempati posisi ketiga dengan 119.250 poin. Tim Nerazzurri bahkan unggul jauh dari raksasa lain seperti Manchester City yang mengoleksi 113.750 poin dan Liverpool dengan 111.500 poin. Lebih jauh di belakang ada Paris Saint-Germain dengan 106.500 poin,
Diikuti Borussia Dortmund 95.750 poin, Barcelona 93.250 poin, dan Arsenal 87.000 poin yang melengkapi posisi 10 besar. Sementara klub Italia lainnya masih tertinggal cukup jauh. AS Roma berada di posisi ke-14 dengan 82.500 poin. Atalanta memiliki 74.000 poin, sedangkan AC Milan dan Fiorentina sama-sama mengoleksi 66.000 poin, menempatkan Milan di posisi ke-24 dan Fiorentina di peringkat ke-23. Juventus berada di urutan ke-27 dengan 61.250 poin, sementara Napoli menempati posisi ke-30 dengan 59.000 poin. Goran Pandev mengenang hubungannya dengan pelatih Inter Milan saat ini, Christian Chivu, serta masa-masa bersejarah mereka bersama di tahun 2010. Pandev masih ingat betul semifinal legendaris melawan Barcelona ketika dirinya cedera dan tak bisa tampil di leg kedua. Ia bercerita bahwa pelatih saat itu, Jose Mourinho, justru dengan santai tertawa dan memutuskan untuk memainkan Chivu sebagai sayap. Keputusan yang terbukti tepat karena Inter harus bertahan habis-habisan setelah Thiago Motta mendapat kartu merah. Pandev juga menyinggung kebiasaan unik tim Inter kala itu yang menyantap pasta carbonara sebelum pertandingan. Ia mengaku sempat heran karena di Lazio, dirinya terbiasa dengan makanan ringan seperti bresaola. Namun menurutnya Inter saat itu adalah tim juara di mana ketenangan dan kebersamaan jauh lebih penting dari sekadar berat badan ideal. Meski dulu tak melihat Chivu sebagai calon pelatih masa depan Inter, Pandev mengakui karisma mantan kapten tim nasional Rumania itu. Ia menilai Chivu memiliki kemampuan komunikasi yang mengingatkannya pada Mourinho, cerdas, penuh ironi, dan sangat efektif dalam menyampaikan pesan baik ke pemain maupun media. Berbicara tentang skuad Inter saat ini, Pandev memuji Boni dan Pio Esposito sebagai masa depan sekaligus masa kini tim. Menurutnya, keduanya sudah menunjukkan kematangan dan kerjasama yang luar biasa. Menjelang duel besar antara Napoli dan Inter, Pandev menilai kedua tim berada dalam situasi berbeda, meski memiliki poin yang sama di Liga. Inter baru saja tampil gemilang di Brussels, sementara Napoli tampil mengecewakan di Eindhoven. Ia memperingatkan bahwa pertandingan ini tidak akan mudah, karena Conte di Liga dikenal sebagai pelatih jenius, dan laga seperti ini bisa ditentukan oleh satu momen brilian di atas lapangan. Meski rindu pada adrenalin pertandingan, Pandev mengaku bahagia dengan kehidupannya sekarang. Ia menikmati perannya di Studio Sky, bisa berbicara sepak bola bersama para ahli. Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan tajam kepada Chivu soal rekrutan baru Inter yang justru memancing sang pelatih untuk menjelaskan filosofi timnya. Inter yang kuat, vertikal, tajam dan penuh kebersamaan. Seperti yang terlihat dari pelukan hangat para pemain usai menang atas Roma. Kiper utama Inter Milan, Yann Sommer, mengaku belum memikirkan rencana masa depannya setelah pensiun dari sepak bola. Dalam wawancaranya bersama Panorama, penjaga gawang asal Swiss itu mengatakan bahwa dirinya masih ingin menikmati perjalanan karirnya di lapangan. Siapa yang tahu apakah saya masih akan berada di dunia sepak bola? Masih terlalu dini untuk mengetahuinya. Saya tidak terlalu melihat diri saya sebagai pelatih, tapi hidup ini penuh dengan hal-hal menarik yang bisa dijalani, ujar Sommer dengan tenang. Sommer kemudian berbicara tentang evolusi peran kiper dalam sepak bola modern, yang kini tak lagi sekadar bertugas menapis bola. Ia menilai gaya bermain yang diperkenalkan Pep Guardiola telah mengubah cara pandang terhadap posisi penjaga gawang. Sekarang hampir semua pelatih meminta kami untuk membangun serangan dari belakang. Jadi kami tak hanya perlu berpikir soal penyelamatan, tapi juga bagaimana mengatur permainan. Saya bahkan sering ikut bermain bersama rekan setim di tengah lapangan agar terbiasa dengan situasi yang bisa terjadi dalam pertandingan, jelasnya. Untuk menjaga fokus dan performa di level tertinggi, Sommer memiliki kebiasaan yang mungkin tak banyak diketahui penggemar. Ia rutin berlatih yoga. Konsentrasi adalah hal yang paling penting bagi seorang kiper, dan yoga membantu saya mempertahankannya. Di lapangan, saya bukan tipe yang mudah marah, tapi saya selalu banyak berkomunikasi dengan rekan-rekan selama pertandingan, tuturnya. Ketenangan, kedewasaan, dan profesionalisme Sommer menjadi salah satu faktor penting dalam stabilitas lini belakang Inter musim ini. Memperlihatkan bahwa pengalaman dan keseimbangan mental sama berharganya dengan refleks di bawah mistar. Rahasia kekuatan Inter terletak pada rasa percaya diri yang dimiliki setiap pemain, mulai dari starter utama hingga mereka yang jarang bermain, karena kepercayaan yang diberikan oleh Christian Chivu. Pendapat itu disampaikan oleh Nicola Ventola dalam acara Viva el Football.
Satu-satunya pelatih yang benar-benar mempercayai saya dulu adalah Hector Cooper. Setiap kali ia memberi saya kesempatan bermain, saya bisa tampil lebih baik. Meskipun di depan saya ada pemain besar seperti Ronaldo, ujar mantan penyerang Inter itu. Sekarang, di Inter saya melihat kekompakan yang berbeda. Semua pemain merasa penting. Cifu berbicara secara langsung kepada para pemainnya, mengatakan kepada mereka apa yang sebenarnya ia pikirkan. Tambah Ventola. Inter Milan kini tampil dengan semangat baru di bawah asuhan Christian Chivu. Mantan CEO Inter, Ernesto Paolillo, menilai tim ini terlihat lebih lapar, percaya diri dan solid. Ia juga memuji karisma Chivu yang mampu membuat semua pemain merasa penting. Paolillo mengenang Chivu sebagai sosok profesional dan berkarakter kuat sejak masih bermain, serta mengaku sudah memprediksi 10 tahun lalu bahwa Chivu akan menjadi pelatih hebat. Menurutnya, Chivu berhasil mengembalikan energi yang sempat hilang di akhir era Inzaghi. Ia juga menyoroti lini depan Inter yang kini lengkap dengan Lautaro, Thuram, Pio Esposito, dan Boni yang semuanya berbahaya bagi lawan. Bahkan, Paolillo membandingkan Pio Esposito dengan Christian Vieri karena gaya bermain dan mentalitasnya. Terkait peluang di Liga Champions, Paolillo berharap Inter bisa kembali ke final karena yakin Chivu akan menyiapkan laga besar dengan pendekatan berbeda. Untuk laga melawan Napoli, ia mengingatkan Inter agar tetap waspada karena tim tuan rumah pasti ingin bangkit di depan para pendukungnya.